Oke, kembali lagi dengan saya Erik dari Simplefx ya. Kali ini saya akan seperti biasa membuat video analisa teknikal sepekan ataupun seminggu akan datang, yaitu Market Insight episode kali ini di episode 28. Jadi ada beberapa pasar forex ya, yaitu major pair dan juga satu pair eh, call dan juga satu pair di post pair yaitu GBP Australian Dollar. Sebelumnya saya bahas saja dulu di DXY ataupun dolar. Nah, untuk DXY di sini perspektif dari weekly ya. Lalu kenapa dari weekly? Kemarin close candle hari Jumat yaitu dan juga penutupan pasar Minggu yang semalam. Nah, nampak candle weekly-nya yang terbentuk yang kemarin ini yaitu candle rejection. Nampak harga naik ke atas ini lalu ada meninggalkan ekor yang panjang dan juga ada membuat body yang kecil. Nah, untuk teman-teman bisa perhatiin trennya dari daily saat ini memang masih tren bullish. Lalu tertahan di area high ini lalu ada penurunan. Nah, dan di sini ada imbalance di weekly ya. Di sini ada imbalance di weekly. Saya pindah ke time frame daily. Di time frame daily sendiri malah perspektifnya masih tren kenaikan dan juga dari tanggal 3 Oktober ada membuat high ini lebih tinggi dari high sebelumnya yang di tanggal 27 September. Lalu ini adalah gerakan koreksi penurunan ataupun mau kembali ke swing high low di daily yaitu di sini. Lalu kita cek lagi di time frame H4 sendiri gimana? Di time frame H4 sendiri nampak di area sini ini ada zona demand ataupun permintaan. Kemungkinan masih akan turun ataupun koreksi sebelum adanya kembali kenaikan ke high di daily kemarin. Nah, tetapi jika kalau gagal di area sini maka terbreakout. Artinya bisa ada potensi turun lebih dalam setidaknya sampai ke mana yaitu ke low yang di sini. Yaitu di harga 104.680-an atau 104.700. Nah, berhubung juga hari Jumat semalam ada news NFP ya, jadi ada membuat sentimen negatif di DXY adanya penurunan dari poin harga 106 sampai ke bawah sini. Apakah nanti sepekan ini yaitu di hari Senin nanti bisa jadi melanjutkan kembali penurunannya jika kalau masih pasarnya pelaku pasar melihat di DXY masih sentimen negatif maka akan kemungkinan turun sampai ke 104.700-an. Ini untuk perspektif analisa teknikal saya di dolar. Lalu major pair berikutnya yaitu di Australian dollar gimana? Kita cek aja dulu dari time frame weekly ya. Time frame weekly juga ada membuat penolakan ya. Nampak penolakan di sini? Ya. Oke, ada candle di sini, ada penolakan. Lalu perspektif di daily masih penurunan. Saya pindah ke time frame daily saat ini. Untuk di daily saat ini udah kebentuk swing low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya di sini. Artinya ini koreksi udah fill imbalance di area sini, ini balance daily ya. Bagi teman-teman jika kalau belum paham tentang apa itu imbalance bisa cek di video YouTube saya yang di pembahasan tentang imbalance. Nah, di sini ada juga zona supply di time frame H kecil ataupun time frame kecil ya. Lalu kita pindah ke time frame H4 sendiri gimana? Di time frame H4 sendiri ini adalah swing low high. Ini adalah low high di H4. Ini adalah yang bawah ini adalah low daily ataupun low di H4.
Oke. Lalu pergerakan ini, adanya sentimen negatif di dolar, pergerakan ini sebatas koreksi. Kemungkinan bisa jadi ada beberapa zona supply di atas ini. Satu, kalaupun mau mencari retracement, saya biasanya menggunakan tools Fibonacci, yaitu mencari retracement. Harga saat ini lagi di level 50%. 50% tersebut dan juga berdekatan dengan zona yang sebelumnya zona support yang menjadi zona resistan. Nah, apakah di swing point yang ini, area di sini bisa jadi akan membuat penurunan jika reject, bisa jadi akan penurunan ke bawah sini. Tetapi kalaupun mau koreksi, bisa jadi koreksi lebih tinggi, karena di atas ini juga ada imbalance. Kemungkinan bisa cari peluang sell di atas ini adalah, yaitu di harga 0.64900, ini adalah area low risk, ataupun zona yang resiko kecil, di mana artinya stop loss yang kecil targetnya bisa lumayan jauh. Ini untuk Australian dollar. Lalu market berikutnya di pound sterling USD gimana? Kita cek aja dari weekly. Untuk weekly-nya sendiri, daily seperti Australian dollar juga. Ini ada penurunan, tetapi tertahan di zona demand di sini. Kemungkinan akan adanya naik koreksi. Tetapi close candle weekly yang saat ini di weekly yang semalam, yaitu minggu yang kemarin, minggu lalu, close-nya ini tidak di atas candle weekly yang semalam, yang kemarin. Nah, kemungkinan bisa jadi sideways. Nah, ini adalah zona support sebelumnya yang terbreakout ya. Kemungkinan jika kalau naik, kemungkinan akan koreksi ke atas itu untuk bisa cari peluang entry sell, dan juga ada bertepatan dengan imbalance di daily di sini. Ini ada imbalance daily. Nah, lalu di low high yang daily yang di sini belum terbreakout. Kemungkinan bisa jadi akan turun dulu ataupun akan sideways. Lalu saya pindah ke time frame H4 gimana? Untuk di time frame H4 sendiri nampak jelas harga saat ini lagi di zona supply di time frame H4. Yaitu di harga sekitaran 1.254 sekian. Kenapa ini ada area supply? Nampak yang high yang sebelumnya yang di tanggal 27 September ini terbreakout. Artinya membuat swing low yang lebih rendah dari low sebelumnya di sini. Ini koreksi, ini masuk ke area imbalance, tinggal tunggu nanti open market di hari Senin. Jika kalau reject, bisa cari peluang entry sell. Target yaitu ke bawah sini. Ataupun maupun koreksi ke atas bisa jadi ke area yang sebelumnya zona support daily, bisa jadi menjadi resistan di daily, yaitu di harga 1.23200. Ini untuk GBP USD. Lalu untuk Euro USD sendiri gimana? Pergerakannya mirip juga. Untuk Euro USD tertahan di key level, yaitu di harga 1.05 ya. Nampak close candle weekly-nya ini reject seperti negatif korelasi dengan DXY. Ini adalah candle penolakan. Lalu saya pindah ke time frame daily. Di time frame daily masih tren penurunan. Lalu di sini adalah swing low high. Jika kalau saya akan entry buy jika kalau harga ini mampu nge-breakout low high di sini. Ya, ini adalah low high sebelumnya. Jika kamu mampu nge-breakout, maka akan terbentuk high high. Saya tunggu koreksi, bisa cari peluang entry buy. Tetapi jika lagi masih belum ke breakout, saya akan cari intraday untuk sell dulu. Karena DXY-nya turun kemarin lagi koreksi. Yaitu tadi DXY. Nah, ini turun koreksi. Nah, kalaupun nanti nge-breakout, artinya di pair-pair yang belakangnya USD akan kemungkinan nge-breakout swing low high di sini, yaitu di harga 1.06200-an. Dan juga yang bertepatan dengan ataupun berdekatan dengan zona supply di H4. Nah, kalaupun nge-breakout, kemungkinan ya akan membuat swing
high yang lebih tinggi, saya tinggal tunggu koreksi untuk swing trade, yaitu ke daily weekly-nya, high di weekly-nya maksudnya. Ini untuk Euro USD trendnya masih sama untuk seperti GBP USD masih cari peluang entry-an sell. Lalu market terakhir di gold, untuk di gold saat ini masih sideways ya. Nampak pergerakan dari tanggal 3 Oktober hari Selasa sampai saat ini udah 1 mingguan, dari 3 harian ya di sini, 5 hari, ya hampir semingguan. Harga bergerak atas range bawah yaitu di sekitaran 1812, range atas yaitu 1832. Adanya news NFP semalam di hari Jumat penurunan mengambil liquidity lalu ada kembali kenaikan. Saat ini lagi tertahan di poin harga 1833. Jika kalau mampu nge-breakout zona high yang 1833 maka ada potensi koreksi ataupun mau fill imbalance di daily yang di H4 di sini bisa nampak yaitu di harga 1860-an. Ini ada imbalance. Nah, untuk kalau saya cek kembali di perspektif daily kenapa sih tertahan di area sini? Karena di 1814 ataupun 1808 di area situ ada zona demand. Nah, jika kalau ini kenaikan koreksi kemungkinan sebentar. Koreksi fill imbalance daily yang di sini bisa jadi akan melanjutkan penurunannya ke low yang di sini yaitu 1804. Kenapa? Karena di DXY masih tren kenaikan dan juga higher low di daily belum terbreakout. Nah, jika kalaupun nantinya di zona ini gagal membuat penurunan maka ada potensi koreksi fill imbalance daily yang di sini. Nah, kita bisa cek kembali di time frame H4. Di time frame H4 range-nya masih range sideways ataupun di zona yang ini. Nah, jika kalau mampu nge-breakout zona high ini, maka ada potensi naik koreksi ke 1866 ataupun 1877 dan juga bertepatan dengan zona supply sebelumnya di atas sini. Bisa jadi akan koreksi sebentar. Bisa jadi akan naik koreksi fill imbalance nanti kembali turun. Ataupun 2-3 hari ini akan sideways seperti ini. Ini untuk market beberapa major pair sampai untuk DXY. Lalu ada satu pair cross pair yang saya sering trade di dalam minggu ini yaitu di GBP Australian Dollar. Market ini kenapa saya 1-2 minggu ini saya sering bagi analisanya karena ada yang menarik di market tersebut. Di GBP Australian Dollar trennya masih tren kenaikan. Lalu sejak tanggal 18 Agustus 2-3 bulan yang terakhir ini ada pergerakan penurunan ya. Kenapa penurunan? Lagi ngetes ke zona demand di sini. Lalu ada pergerakan kenaikan yang tertahan di zona demand ini. Berarti zona demand ini lumayan valid ataupun membuat reaksi pasar adanya kenaikan. Lalu di time frame H4 sendiri ya, ini daily, saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri udah kebentuk swing high yang valid. Kenapa? Di sini low high yang sebelumnya yang di H4 terbreakout, membuat swing high turun koreksi, fill imbalance ya. Ini imbalance di sini udah ke fill, lalu ada kenaikan. Lalu saya pindah ke time frame daily. Di time frame daily sendiri ada imbalance daily yang belum keisi semuanya, yaitu di sini. Saya kasih kotak clear. Saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 kalau saya tarik Fibonacci retracement untuk mencari koreksi membuat swing high low yang baru. Saya tarik yaitu dari low ke swing high. Nampak imbalance daily ini berdekatan ataupun berdebatan dengan level 3852 dan juga yaitu di harga 1.899 sekian ini ada zona supply zona demand. Zona demand. Jadi yang belok krim ini adalah demand daily. Ya, zona biru ini adalah demand di lower time frame. Ada beberapa zona demand yaitu di sini juga ada.
Lalu imbalan di sini juga ada. Ini ada imbalan juga. Saat ini untuk GBP Australian Dollar lagi dekat ataupun udah di high di H4 ini. Saat ini lagi saya tunggu koreksi. Saat ini lagi saya tunggu jika kalau harga ada koreksi antara di sini ataupun di manapun nantinya saya akan cari peluang entry buy untuk potensi swing trade. Contohnya di area sini jika kalau di low time frame, di time frame kecil adanya konfirmasi saya bisa entry buy dengan target ke atas sini. Lalu target TP3-nya ataupun TP2-nya ini berdekatan dengan imbalance di H4 di sini. Dan juga di area sini ada zona supply. Jika kalau mampu terbreakout zona supply yang di harga sekitaran 194 sekian, kemungkinan bisa jadi akan mengejar ke high di daily. Kasih warna cream ini untuk higher time frame-nya. Jika kau mampu nge-breakout zona ini, maka ada potensi ngejar ke higher time frame di sini. Ini untuk GBP Australian Dollar. Jadi untuk saat ini plannya saya masih akan mencari koreksi, menunggu harga koreksi turun ke bawah untuk peluang entry buy, ataupun jika kalau mampu nge-break out, maka saya akan incar entryan buy untuk di TF rendah. Ini untuk beberapa video analisa teknikal di sepekan ini weekly ya, yaitu ada beberapa major pair dan juga satu cross pair di GBP Australian Dollar. Jadi bagi teman-teman jika kalau suka dengan konten saya tentang seputaran trading ini, boleh bantu like dan juga subscribe YouTube saya ini. Dan juga jika kalau ada teman-teman yang mau membahas ataupun ada pertanyaan seputar tentang trading, boleh isi di kolom komentar. Sekian aja video analisa teknikal saya untuk sepekan nantinya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.